Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil presentasi dari proyek kami yang berjudul Analisis Penegakan Aturan Parkir Mahasiswa di Kampus Universitas Andalas. Dengan anggota saya sendiri, Insyanillah Ayuning Devani, lalu ada Teku Raihanul Hafiz, lalu ada Maulana Hisham Ramadan, lalu ada Muhammad Al-Faridzi Putra, lalu ada Altaf Cesta Adabi. Oke, selanjutnya kita langsung masuk pada metode penelitian. Jadi, metode pelaksanaan proyek kewarganegaraan ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi deskriptif, analitis, dan riset aksi lapangan atau field action research. Yang dimana pengumpulan data primer itu dilakukan melalui metode wawancara bersama salah satu pihak otoritas keamanan kampus Universitas Andalas. Nah, lokasi dan waktu pelaksanaan, di mana objeknya itu di kawasan Bundaran Rektorat Universitas Andalas. Lalu data primernya berupa wawancara mendalam dengan Bapak Syaiful di Pos Satpam Sentral UNAN pada Mei 2026. Lalu data sekundernya kita ambil dari kajian literatur dan dokumentasi berita dari Genta Andalas tahun 2024 dan 2025. Untuk tahapan pelaksanaannya, ada identifikasi masalah dari analisis krisis awal parkir liar rekam jejak akhir 2024, lalu pengumpulan data, di mana wawancara penegakan hukum, salah satunya dengan Satpam terkait kendala dan regulasi. Lalu aksi publik, yaitu formulasi media rekayasa sosial lewat poster kampanye publik, lalu evaluasi dan rekomendasi, di mana analisis efektivitas hukum dan perumusan solusi integrasi digital. Selanjutnya, hasil pelaksanaan proyek. Jadi, berdasarkan paparan data ini dikelompokkan ke dalam lini masa komparatif kebijakan. Analisis efektivitas operasional instrumen teknologi digital, serta identifikasi perilaku psikologis mahasiswa sebagai subjek hukum di lingkungan kampus. Yang A, di mana komparasi kondisi lintas waktu, kita kembali merefleksi pada krisis akhir 2024. Nah, kondisi bebas tanpa pengawasan. Jadi pada sepanjang tahun 2024, kawasan Bundaran tentunya menjadi area yang terlalu bebas tanpa adanya penjagaan berkala, sehingga memicu penumpukan kendaraan roda dua yang sangat masif hingga menyebabkan kemacetan kronis. Lalu ada fenomena unik di mana para pengunjung melakukan pengaduan bahwa motornya hilang, namun setelah ditelusuri petugas, motor tersebut sebenarnya tidak hilang, melainkan hanya digeser secara manual oleh orang lain untuk mendapatkan ruang parkir. Lalu selanjutnya, dampak keberadaan PKL, krisis estetika dan kepadatan lalu lintas di akhir tahun 2024, ini kemudian memperparah di mana adanya keberadaan pedagang kaki lima atau PKL yang turut menggelar lapak dagangan secara bebas di bahu jalan sekitaran bundaran. Next, saya lanjutkan pada rekan saya. Baik, selanjutnya formulasi regulasi baru dan pengalihan zonasi pada tahun 2025 sampai 2026. Rekayasa zonasi fisik. Merespons kondisi darurat, pimpinan UNAN dan Satpam melarang total segala bentuk aktivitas parkir di bundaran rektorat. Seluruh kendaraan mahasiswa dialihkan ke kantong parkir resmi Gedung Convention Hall atau CH, sementara PKL dipindahkan ke area parkir Masjid Nurul Ilmi. Penempatan personil konvensional. Untuk mengawal aturan baru ini, pihak keamanan menyiagakan minimal 2 anggota Satpam untuk berjaga dan melakukan patroli melekat secara berkala guna menghalau mahasiswa yang mencoba melanggar. Lalu dampak pendekatan humanis. Kebijakan pengalihan ini disosialisasikan secara humanis mengenai risiko kemacetan. Pendekatan tersebut diterima dengan baik oleh mahasiswa sehingga berhasil menekan angka pelanggaran secara drastis sejak tahun 2025 hingga saat ini. Lanjut mengenai hasil pelaksanaan proyek bagian C, yaitu efektivitas instrumen teknologi dalam pengawasan kampus. Poin pertama, untuk sistem pengawasan modern. Universitas Andalas memadukan fungsi kamera CCTV
yang terhubung ke pusat keamanan dengan pengeras suara atau announcer berbasis TOA di area strategis untuk menegur pelanggar secara langsung atau real time. Yang kedua, skor aktivitas 8 dari 10. Bapak Syaiful memberikan nilai 8 untuk sistem ini karena terbukti sukses meringankan beban kerja fisik petugas di lapangan, serta mencegah potensi pencurian motor dan menjaga keindahan visual estetika kampus sesuai ekspektasi pimpinan. Yang ketiga, yaitu fokus pengawasan waktu maghrib. Tindakan intervensi lewat suara toa ini biasanya diintensifkan ketika memasuki waktu sore menjelang maghrib, di mana monitor CCTV mendeteksi masih banyak mahasiswa yang melanggar batas waktu berkumpul di ruang publik. Lanjut dari minta saya. Baik, selanjutnya itu adalah pada bagian hambatan budaya hukum atau karakter kepatuhan instrumental mahasiswa. Nah, jadi kami menemukan bahwa karakter kepatuhan mahasiswa masih berada pada level instrumental. Berdasarkan informasi dari pihak keamanan, sebagian besar mahasiswa mematuhi aturan karena adanya pengawasan, teguran, atau ancaman sanksi dari petugas. Dengan kata lain, kepatuhan tersebut belum sepenuhnya didasari oleh kesadaran moral dan bertanggung jawab pribadi untuk menaati aturan yang berlaku. Selanjutnya adalah pola pelanggaran berulang. Selama penertiban tidak pernah adanya perlawanan fisik. Mahasiswa langsung patuh saat ditegur. Namun kelemahannya adalah konsistensi, hari ini dilarang, besok diulangi lagi, hingga harus ditegur 2-3 kali. Kemudian adanya fenomena bosan ditegur. Mahasiswa cenderung baru akan patuh secara permanen dan pergi mencari tempat parkir resmi apabila mereka sudah merasa bosan akibat terus-menerus diteriaki oleh petugas melalui toa. Celah curi-curi kesempatan ini paling sering bocor pada pukul 4:30 sore ke atas. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Lima. Selanjutnya itu hasil nomor E, yaitu batasan wewenang hukum dan prospek solusi masa depan. Nah, untuk poin pertama itu dari keterbatasan wewenang formal. Secara hukum formal, Saparmunan dilarang keras menerapkan tindakan pelilangan lalu lintas karena area bundaran merupakan wilayah domestik kampus dan kawasan akademik, bukan jalan raya umum nasional. Lalu dari analisis inovasi sosial SHAME stiker, gagasan kelompok kami mengenai penempelan stiker pelanggaran yang sudah dikelupas dinilai menarik oleh pihak Satpam, namun membutuhkan payung hukum yang kuat seperti SK Rektor dan musyawarah bersama agar tidak memicu tuntutan perusak properti abadi. Lalu kesimpulan akhir dari komitmen bersama. Pihak keamanan menegaskan bahwa segala bentuk regulasi secanggih apapun akan selalu menemui jalan buntu apabila tidak diimbangi dengan tumbuhnya rasa tanggung jawab pribadi dari mahasiswa terhadap kendaraannya sendiri. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan seluruh temuan lapangan dan analisis teori di atas, dapat disimpulkan bahwa transisi metode penegakan aturan parkir di Bendara Rektorat Universitas Andalas dari sistem manual tahun 2024 ke sistem digital berbasis CCTV dan announcer TOA yang diselenggarakan tahun 2025 hingga sekarang telah berhasil menekan angka pelanggaran harian secara drastis serta mengembalikan fungsi keindahan estetika kampus. Namun efektivitas ini masih bersifat instrumental karena mahasiswa cenderung patuh hanya saat diawasi atau ditegur, sehingga memicu celah curi-curi kesempatan pada jam rawan sore akibat belum terbentuknya kesadaran hukum normatif secara mandiri. Oleh karena itu diperlukan integrasi kebijakan sanksi internal non tilang yang berkekuatan hukum tetap yang tentunya bisa disepakati dari semua pihak demi membangun budaya disiplin ketertiban publik yang berkelanjutan di lingkungan kampus. Nah, untuk lampiran kami lampirkan hasil wawancara. eh untuk narasumbernya Bapak Syaiful, yaitu Satpam Universitas Andalas.
Untuk waktu pelaksanaannya itu Selasa 19.36 dan untuk lokasinya di pos Satpam Sentral di Unan. Berikut untuk lampiran dari dokumentasi wawancara dengan Bapak Syaiful. Lalu berikut kondisi lapangan dari tempat parkir eh, di Bundaran Unan. Nah, untuk sebelah kiri ini 2024, untuk yang sekarang ini saat ini sudah kosong 2026. Dan untuk selanjutnya ini merupakan poster kami dan kami tempel di gedung G itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.